Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Artangwinda. Saya dari Sosiologi 2018 kelas Ganjil. Jadi, saya akan mereview tentang Engage Community in Social Mapping. Jadi, pertama-tama kita akan mengetahui apa itu social mapping. Jadi, social mapping adalah suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi sosial dalam masyarakat. Misalnya, gambar posisi desa, sumber-sumber mata pencarian, yang ketiga, pelayanan, dan keempat, sarana umum, dan sebagainya. Jadi, social mapping ini berguna dalam pemetaan sosial, karena di dalam pemetaan sosial, kita harus melibatkan masyarakat. Dan kenapa kita harus melibatkan masyarakat? Di dalam kita melibatkan masyarakat ini, kita kayak membentuk jaringan-jaringan untuk menggabung difusi sosial agar kita dapat memudahkan kita dalam menganalisis dalam pemetaan sosial itu pada desa tersebut. Dalam jaringan sosial ini, kita juga dapat membuat kelompok-kelompok masyarakat. Kenapa kita membuat kelompok-kelompok masyarakat? Karena dari kita membentuk kelompok ini, kita itu dapat menganalisis masyarakat-masyarakat yang sangat berpengaruh dalam pemetaan sosial kita. Nah, dari difusi ini, kita itu kayak membagi beberapa kelompok. Seperti misalnya yang sesuai gender. Yang pertama itu kelompok para perempuan-perempuan saja, yang kedua para laki-laki, dan ketiga itu campuran antara perempuan dan laki-laki. Nah, kita kan sudah membagi menjadi 3 bagian tadi, antara perempuan, laki-laki, dan campuran. Nah, dalam kelompok itu kita juga kayak ngebentuk lagi. Kayak misalkan satu kelompok itu terdiri dari 5-10 orang. Dan seterusnya sampai kelompok-kelompok itu terbentuk. Dalam pemetaan jaringan sosial dalam Tekponomjikwago berguna untuk mengidentifikasi jaringan sosial yang terhubung antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Panduan pemetaan jaringan sosial yang memfasilitasi kita untuk berdiskusi kepada kelompok-kelompok maupun ketua kelompok yang informal maupun formal. Dalam kegiatan pemetaan sosial ini, kita juga harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat supaya kita itu kayak mengetahui bukan dari orang-orang yang kayak kepala desa, sekretaris desa, bukan kayak gitu. Nah, tapi kita itu lebih melibatkan masyarakat. Kenapa? Karena dalam masyarakat itu dia lebih kayak mengetahui gitu apa yang mereka rasakan. Nah, sebelum kita melakukan pemetaan sosial, kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu ke perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus menjelaskan tujuan dan strategi kita dalam pemetaan sosial tersebut. Lalu, kita tegaskan kembali, kita memerlukan kelompok-kelompok ataupun individu-individu yang berpengaruh dalam pemetaan sosial kita. Yang ketiga, kita harus membicarakan strategi komunikasi kita untuk pergerakan sosial masyarakat. Yang keempat, kita harus meminta izin kepada kepala desa maupun perangkat desa untuk kita berdiskusi kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan maupun kelompok-kelompok yang akan kita bagikan maupun kelompok-kelompok yang belum terbentuk. Yang kelima, kita harus mengatur jadwal pertemuan kita untuk berdiskusi kepada perwakilan masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat yang kita undang. Yang keenam, jangan lupa kita harus mencatat pertanyaan-pertanyaan serta tanggapan-tanggapan dari perwakilan masyarakat maupun kelompok masyarakat itu, dan jangan lupa kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya, setelah kita melakukan diskusi kepada perwakilan masyarakat maupun kelompok masyarakat, kita mulai untuk kegiatan kita dalam pemetaan sosial tersebut. Dalam melakukan pemetaan sosial tersebut, kita harus membagi mereka menjadi 3 bagian. Bagian pertama berfungsi untuk memimpin jaringan sosial dalam kegiatan pemetaan sosial kita itu untuk melakukan atau mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang bersangkutan. Bagian kedua, kita harus menjabarkan pertemuan pertama kita dengan kelompok-kelompok masyarakat dan kita harus melakukan karakteristik dan tujuan kita dalam jaringan Tekponomjikwago itu tersebut. Bagian yang ketiga, kita harus menjabarkan proses dalam pemilihan 5 atau 10 orang dalam kelompok tersebut yang sangat berpengaruh. Lalu, pada langkah terakhir ini, kita harus mengumpulkan informasi-informasi yang
sudah kita buat secara lengkap. Pada tahap terakhir, kita harus berdiskusi kembali kepada tim proyek lain untuk menyamakan apa yang sudah kita kumpulkan dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Jika terjadi dengan baik, maka proses pemetaan sosial kita akan berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya dalam review saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.